dunia seolah berhenti dengan kata corona. Berita-berita yang ada saat saya searching baik di internet, di sosial media, semua seolah berhenti dengan kata corona. Bagaimana penyebarannya, berapa jumlah atau angka kematian, kemudian angka positif, semua membahas tentang itu. Bahkan akhir-akhir ini juga muncul tentang teori-teori konspirasi dan juga bagaimana keuntungan elit global. Apapun itu, jika kita menengok di negara kita tercinta di Indonesia, virus itu pertama kali diumumkan sekitar 2 Maret lalu, di mana seorang warga negara Indonesia berusia 31 tahun bertemu dengan warga negara Jepang di sebuah klub dansa di Jakarta. Kemudian Indonesia mengumumkan pertama kali setelahnya, yaitu tepat di tanggal 2 Maret. Dan kemudian bukan hanya berhenti di situ, keresahan warga muncul. Kemudian teror-teror yang terjadi dengan krisis kesehatan yang ada, bukan hanya itu juga, tetapi krisis ekonomi yang menyebabkan sekitar 3,7 juta orang pengangguran yang saat ini ada di Indonesia. Angka yang fantastis. Pengangguran disebabkan oleh PHK dan lain sebagainya. Hal tersebut juga bisa memicu pada krisis sosial hingga krisis moral yang kemudian juga akan memicu pada kerusuhan. Tentu kita semua tidak ingin itu terjadi. Banyak hal-hal yang mulai kita berpikir mungkin kita harus mulai berdamai dengan realitas yang ada. Seperti yang dikemukakan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyebutkan bahwa mungkin bisa jadi virus ini bertahan cukup lama seperti virus mematikan lainnya HIV atau Ebola. Jadi saat ini saya pikir ini mungkin saat yang tepat bagaimana kita berpikir positif, berdamai dengan realitas, dan juga berpikir untuk bisa bagaimana terus hidup, menjalani hidup, dan juga berpikir positif untuk terus hidup. Mungkin obrolan saya bersama sosok atau tokoh yang sangat inspiratif. Beliau adalah Bapak Beng Mintosi. Beliau adalah Wakil Ketua PHRI atau Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, yang menurut saya sangat inspiratif dan juga berpikir positif bagaimana menyikapi virus ini. Adaptasi atau mati? Ya, kalau saya sikap mental saya adalah berpikir positif. Itu kunci utamanya, berpikir positif. Saya itu kenapa? Ternyata karena pandemi ini terjadi hampir di semua negara. Jadi tidak perlu kita mencaci, tidak perlu membuli, tapi yang penting pertama bersikap positif, tidak panik. Itu. Ya. Kalau di pariwisata itu satu hal yang tidak boleh hilang adalah semangat. Semangat kita tidak pernah boleh hilang karena pariwisata itu terkenal dinamis, kemudian berpikir realistis dan cepat bertindak. Ya, kalau kita lihat kenapa dinosaurus itu punah. Dinosaurus itu punah karena tidak mampu beradaptasi dengan zamannya. Nah sekarang kita ini harus jadi bunglon. Artinya mampu beradaptasi dengan situasi yang ada saat ini. Coba contoh sekarang ini, contoh yang paling simpel. Contoh ini sekarang pembelian semua barang-barang orang takut keluar untuk beli. Ya, ini kan peluang. Ya kan? Ini kan peluang bagaimana kita menambah peluang itu membantu orang-orang yang takut keluar, kita penuhi kebutuhannya. Kalau kita hanya berdiam menunggu, kemudian menunggu normal kembali, ini nggak bakal normal kembali. Ini nanti akan menjadi new normal. Terjaga jarak, kita pakai masker, cuci tangan. Nah ini sebenarnya banyak peluang, banyak sekali peluang di sini. Silahkan, ini kan hampir semuanya sekarang cari masker, hampir sekarang semuanya cari hand sanitizer, susah. Ini yang peluang-peluang sementara soal yang paling gampang-gampang ini dulu deh. Kemudian banyak yang tidak tahu kalau jual sayuran itu sangat dibutuhkan oleh para ibu-ibu mama yang tidak mau keluar. Ini peluang kita yang ngepakin dan caranya cukup PO saja dan kita tinggal antarkan ke ibu-ibu. Saya udah jalan loh, ya. Ini bisa survive. Kalau gengsi mati kita. Pertama kali saya cukup nggak siap. Saya pikir ini nanti paling cuma seminggu 2 minggu sudah.
saya mulai merubah sadar, sudah mulai berpikir realistis itu ketika hari ke-12. Ya sudah, karena dari hotel saya, tempat saya kerja, udah nggak ada tamu sama sekali. Biaya jalan terus, ya, pengeluaran jalan terus, tapi sudah tidak ada income. Kemudian tidak ada pilihan lain, harus mengurangi pengeluaran. Salah satunya adalah merumahkan. Kalau saya juga dirumahkan. Nah, jika saya menunggu terus, nggak ngapa-ngapain, sebenarnya saya nggak dapat gaji, saya pasti akan sulit. Makanya saya segera berpikir realistis, berpikir tidak panik, tenang, kemudian mencoba menggali peluang. Jadi yang paling utama itu adalah menggali peluang dan melihat caranya bersyukur ini adalah segera bersyukur, karena di bawah kita tuh masih banyak yang jauh lebih besar daripada kita. Itu yang membuat saya bergerak. Tadinya saya aduh kok gini ya, sambat, tapi sama siapa? Sambat sama siapa? Semua temennya juga disambatin, juga nggak bisa bantu. Jadi yang bisa bantu kan cuma dari kita sendiri. Nah itulah yang memotivasi saya untuk menangkap peluang-peluang yang saya bilang tadi. Itu saya yang salah. Yang jelas kalau hampir sekarang ini hampir semua yang saya ikuti via Zoom, baik secara nasional, itu hampir semuanya mensikapi next new normal. Mari kita sudah mulai, saatnya memang harus bersahabat, berdampingan dengan COVID, karena kita tidak pernah tahu. Itu kan hanya dianalisa. Nah, caranya bagaimana? Ya kita tetap melakukan kegiatan positif, terus melakukan berupa daring, ya kita berkomunikasi dengan rekan-rekan. Perkembangan kita pantau melalui Zoom meeting. Zoom meeting itu kita bisa seminggu 2-3 kali, ya, dengan Kementerian Pariwisata, dengan rekan-rekan BRI, dengan teman-teman travel agent, hampir semuanya pelaku pariwisata. Bagaimana mensiasati, kemudian nextnya ngapain lagi nih? Cara promosinya gimana? Cara menjual paket gimana? Termasuk mulai merubah konsep ini, merubah konsep objek wisata. Nanti harus wisatanya harus standar bersih, gimana? Nah ini semuanya mempersiapkan untuk jauh lebih baik, ya, untuk jauh lebih baik dan lebih dinamis. Ini yang dengan teman pariwisata itu tidak pernah ngeluh, tidak boleh ngeluh. Sekali lagi, kita tidak pernah kehilangan semangat. Nah, untuk next pariwisata itu nanti konsep-konsepnya itu adalah, ya, barbecue itu nggak bakal laku karena crowd kan, kecuali jaraknya dibatasin. Kemudian nanti ke depan itu ini nih nggak bakal ada nih kasih ini kayak gini, nanti semuanya by machine, ya. Ke depan itu nanti akan by machine, jadi dilayani oleh mesin semuanya, check in. Pokoknya yang jelas meminimalis kalau tulisan nanti, meminimalis guest contact. Jadi F&B-nya harus kuat, F&B-nya harus kreatif. Kalau perlu membuat barbecue di rumah masing-masing, mendatangkan konsep barbecue kayak di hotel tapi di rumahnya. Nah, jadi benar-benar kehidupan yang sekarang ini menjadi kebutuhan, next time itu sudah menjadi ya sekarang lifestyle ya, atau terpaksa. Next time itu menjadi keharusan. Jadi teman-teman hotel, saya ingin sampaikan, mulai berpikir kreatif bagaimana membuat paket-paket F&B. Misalkan nanti ini bisa dong menjual kopi literan, bukan lagi by glass tapi by liter, ya. Kemudian membuat paket work from home, ini dibuat menarik mungkin. Jadi work from home, orang-orang yang di rumah bosan dibuatkan di hotel, ada nonton, ada gini. Kemudian satu lagi, ini para guru-guru, ini bagaimana, karena ini homeschool itu masih akan lama, bagaimana meningkatkan minat belajarnya anak-anak itu tidak bosan. Itu tantangannya para guru. Nah, jadi pesan saya kepada teman-teman, boleh kita pasrah, boleh, tapi berpikir realistis segera. Jadi jangan hanya menunggu. Coba lihat semut, mereka saja bisa. Kalau kata orang Jawa itu, kalau obah pasti mama.
pikir apa yang bisa kita lakukan, ya, mulai dari kedua produknya teman, ya, kemudian mulai menjadi reseller, mulai menangkap peluang-peluang. Kalau mau jadi tukang cukur yang benar-benar yang aman. Kalau untuk teman-teman yang benar-benar merasa berat banget, langsung berpikir di bawah kita masih banyak yang lebih susah. Itu yang paling penting ketika kita down. Ketika kita down itu, ya, paling utama, satu hal yang paling utama, jangan pernah kehilangan semangat. Bersyukur, kata Jack Ma, ya, bersyukur dan survive. Ini yang paling penting ini dulu, ya, paling penting ini dulu. Pandemi COVID-19 terus membayangi kita, sehingga kita sibuk dengan pertanyaan, bagaimana cara kita hidup di tengah situasi seperti ini. Kita terus berpikir, kita harus hidup, terus berkarya, terus bekerja, terus belajar, dan terus melakukan semua aktivitas walaupun virus ini membayangi kita. Di balik semua itu sebenarnya WHO atau Badan Kesehatan Internasional pun juga memperkirakan bisa jadi COVID-19 ini akan terus hidup selamanya seperti virus-virus mematikan lainnya, yaitu HIV dan Ebola. Begitu pula dengan obrolan saya bersama Bapak Beng Mintosi, beliau menyebutkan ora obah, ora mama. Jadi teruslah berkarya, teruslah berusaha, teruslah bergerak untuk mencari sebuah kehidupan. Semua pasti akan ada perubahan. Mungkin inilah saat yang tepat untuk berdamai